Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke anakku semua, hari ini kita masuk materi yaitu di part kedua ya. Sholat Jumat di part kedua. Kemarin kita sudah masuk part yang pertama, sholat Jumat. Oke, sebelum masuk ke materi part kedua ini, tolong di sini ada gambar 1, 2, 3. Tolong amati gambar yang berada di atas ini dan beri tanggapan ya, supaya ada interaksi antara pendidik dan peserta didik, antara guru dan murid yang berkenaan dengan gambar ini ya. Amati dan buatlah komentar atau pertanyaan yang berhubungan dengan gambar 3 ini. Sudah semua? Kalau sudah, tolong bisa di komentar atau ditulis, nanti diserahkan kepada guru yang bersangkutan. Oke, sekarang kita masuk syarat sah sholat Jumat. Kemarin kita masuk syarat sholat Jumat, sekarang kita masuk syarat sah sholat Jumat ya. Melanjutkan dari part yang pertama. Apakah itu syarat-syaratnya? Yang pertama adalah diadakan di satu tempat tinggal, atau dalam bahasa kitabnya adalah antakunal baladu misron au qaryatan, yaitu dilaksanakan di negeri yang ditempati merupakan kota atau desa. Jadi artinya adalah bahwa ketika ada orang yang melaksanakan sholat Jumat kok di tempat yang sudah ada penduduknya, di luar tempat penduduknya itu, maka tidak sah. Seperti orang melaksanakan sholat Jumat di sawah ya, sawah yang jauh dari pemukiman, terus di hutan yang jauh dari perkampungan atau permukiman, maka tidak sah. Harus ada di wilayah tempat yang sudah ditempati berupa kota, desa, atau perkampungan atau komplek yang sudah ada penghuninya, yang sudah ada penduduknya. Terus diadakan secara berjamaah. Secara berjamaah pun jumlahnya 40 laki-laki dari penduduk setempat. Artinya kalau kurang dari 40 laki-laki menurut mazhab Syafi'i dalam kitab Al-Um itu, maka tidak sah melaksanakan sholat Jumat, yaitu melaksanakan sholat duhur. Artinya kewajiban ibadah tetap dilaksanakan, tetapi tidak harus dipaksakan sholat Jumat, bisa diganti dengan sholat duhur. Syaratnya bahwa harus laki-laki 40 ini ya. Memang ada madhab yang lain yang memperbolehkan, yaitu 3 atau 4 orang ditambah imam itu sudah diperbolehkan melaksanakan sholat Jumat. Tapi dalam hal ini adalah karena kita menganut madhab Syafi'i, di mana hujahnya begitu kuat, yaitu segi dalil pun juga kuat, di mana hujahnya adalah bahwa Nabi menjalankan Jumat di Madinah dan tidak diriwayatkan bahwasanya Nabi menjalankan Jumat dengan orang yang kurang dari 40. Dan kita semua telah sepakat atas dilaksanakannya Jumat dengan 40 orang. Oleh karena itu, barang siapa yang mengatakan bahwasanya boleh melaksanakan sholat Jumat dengan kurang dari 40 orang, haruslah mendatangkan dalil. Dan diperkuat dengan riwayat Al-Baihaqi dalam hadisnya, mandotis sunnatu anna fi kulli arba'ina fama fauqaha jumu'atun. Sunnah telah berlaku bahwa pada setiap 40 orang ke atas ada sholat Jumat. Nah, inilah yang menjadikan hujah atau menjadikan dalil yang kuat bahwa pelaksanaan dengan 40 laki-laki atau 40 jamaah. Oke. Terus dikerjakan pada waktu zuhur ya, bahwa pelaksanaan sholat Jumat itu harus waktu zuhur, tidak boleh kurang dari sholat zuhur umpama jam 11 atau lebih dari sholat jam 7 yaitu jam 2 atau jam 3 ya. Dalam hal ini adalah batasannya kapan? Yaitu Imam Ahmad berkata bahwa boleh menjalankan sholat Jumat sebelum tergelincir matahari. Hujah kita ulama Syafi'i ialah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dari Anas. Beliau berkata, karena Nabi yusholil Jumu'ata khina tazulu samsu, bahwasanya Nabi SAW sholat Jumat pada waktu tergelincir matahari. Ya, jadi ini adalah hadis yang memperbolehkan sholat Jumat pada waktu tergelincir matahari. Nah, tapi seandainya waktu itu sempit untuk melaksanakan sholat Jumat, maka para hadirin harus sholat zuhur
dan tidak boleh menjalankan sholat Jumat. Yang demikian itu telah dinas oleh Imam Syafi'i dalam kitab Jadi seandainya waktu itu telah habis, sedangkan para hadirin masih dalam melaksanakan sholat Jumat, maka hendaklah mereka itu menyempurnakannya dengan sholat Jumat. Menyempurnakan dengan sholat Jumat, minta maaf, walaupun mereka telah mendapatkan 1 rakaat di dalam waktunya. Jadi itu adalah sebagai penguat kita kalau waktunya sempit, mau sebentar lagi mau sholat asar, maka seketika itu sholatnya digantikan dengan sholat duhur meskipun dia itu sudah mendapatkan 1 rakaat di dalam waktunya. Dan seumpama juga para hadirin ragu-ragu apakah telah keluar dari waktunya atau belum, maka dalam hal ini adalah tidak boleh melaksanakan sholat Jumat dan hendaklah mereka menjalankan sholat zuhur, sebab waktu itu sebagai syarat harus nyata adanya. Sedangkan kita telah meragukan akan adanya syarat itu. Yang demikian itu telah dinas oleh Imam Syafi'i dalam kitab Al-Umm wa A'lam ya. Jadi kami ini mengambil dari kitab Kifayatul Akhyar yang menjadikan rujukan dalam pelaksanaan atau sholat Jumat. Terus selanjutnya adalah dilakukan setelah khutbah Jum'ah. Ya, jadi sholatnya pun juga harus setelah khutbah Jum'ah, tidak boleh sholat dulu baru khutbah. Kalau itu kan ketika sholat hari Idai atau hari raya Idul Fitri maupun Idul Adha, yaitu biasanya sholat terlebih dahulu baru khutbah. Tapi kalau sholat Jumat harus dilakukan khutbah Jumat terdahulu baru melaksanakan sholat Jumat. Jadi itu adalah tentang syarat sah sholat Jumat yang perlu kita ketahui dan perlu kita pahami bersama. Terus rukun khutbah Jum'ah. Nah, jadi tadi harus ada khutbah Jumat dulu baru melaksanakan sholat Jumat. Sekarang kita masuk rukun khutbah Jum'ah. Rukun khutbah Jum'ah itu harus ada kata hamdalah. Misalnya dengan menggunakan alhamdu, ahmadu, nahmadu. Ya, jadi sebagai bentuk memuji Allah Subhanahu wa taala. Dan ini pun harus menggunakan bahasa Arab ya. Tidak boleh menggunakan bahasa selain Arab seperti saya memuji Allah. Nah, maka harus menggunakan bahasa Arab. Terus ada sholawat kepada Nabi Muhammad SAW dengan menggunakan kata as-sholatu dan lafal yang satu akad dengan kata yang sama dengan sholawat itu. Terus rukun khutbah Jumat selanjutnya adalah berwasiat dengan ketakwaan seperti ati Allah, taatilah kalian kepada Allah, ittaqwa haqqa tuqati wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Itu juga sebagai rukun dari khutbah Jumat. Terus khutbah Jumat selanjutnya adalah membaca ayat suci Al-Quran di salah satu dua khutbah. Ya, jadi contohnya adalah ya ayyuhalladzina amanu taqwa wa kunu ma'as shodiqin. Jadi boleh membaca surat ini di ayat ini di salah satu dari dua khutbah itu. Terus berdoa kaum mukmin di khutbah terakhir ya, au maghfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat. Nah, itu sebagai daripada rukun khutbah Jumat. Nah, jadi saya ulangi lagi, rukun khutbah Jumat ini harus terlaksana. Artinya bahwa ketika si khatib kok meninggalkan dari rukun ini, maka khutbahnya tidak sah. Kalau khutbah tidak sah juga otomatis sholatnya juga tidak sah ya. Terus syarat khutbah Jumat, siapakah yang harus khatib penuhi syaratnya ketika dia berhak menjadi khatib atau dia boleh berkhutbah Jumat? Yang pertama adalah khatib itu harus menutup aurat, jelas ya. Terus duduk di antara dua khutbah, tentunya dengan suara yang keras, berdiri jika mampu, dilaksanakan waktu zuhur, berurutan antara khutbah pertama dan khutbah kedua, dan selanjutnya adalah tertib. Ini adalah daripada syarat khutbah Jumat. Terus syarat khatib Jumat ya, berpenampilan baik, rapi dan sopan, jelas ya. Artinya ketika orang khatib ya harus menjaga etika berpakaian. Masa khatib menggunakan kaos, khatib menggunakan celana jeans, ya itu kan tidak etis ya. Artinya ya
kesopanan itu ya dilihat dari adat yang berlaku. Kalau di Indonesia ya memakai minimal baju koko lah, atau baju gamis, atau dikeser dengan serban, atau dengan peci, atau dengan kopiah yang jadi artinya dilihat menarik, terlihat sangat sopan sekali. Mengetahui syarat rukun dan sunnah khutbah, jadi orang khatib pun juga harus memperdalam ilmunya, bukan hanya dia hanya berdakwah saja, atau dengan hanya berbicara saja, atau dengan dia khutbah saja, tapi tanpa dia mengetahui rukun dan sunnah khutbah, maka ya dia kategori ya belum tafaqih fiddin, atau paham tentang fikih dalam khutbah Jumat itu. Fase mengucapkan Al-Quran dan hadis ini sebagai salah khatib Jumat. Jangan sampai seorang khatib melafalkan Al-Quran tajwidnya tidak jelas, atau bacaannya berandul, tidak sangat tidak, artinya ya tidak baiklah, tidak, bacaannya buruk. Itu nanti bagaimana dengan respon masyarakat yang dia si khatib memang dipercaya sebagai orang yang memberi khutbah, tapi kok bacaan Al-Qur'annya sangat tidak baik, ya tidak etis. Terus muslim yang telah balik, berakal, sehat dan taat beribadah. Tentunya kita juga aspek taat beribadah juga menjadi prioritas ya. Nah, tidak mungkinlah seorang khatib kok tidak pernah beribadah, sholatnya tidak terpenuhi semua, sholatnya duhur tidak terpenuhi, subuh tidak pernah sholat, ya mana mungkin dia menjadi si khatib yang baik. Suci dari hadas dan najis baik pada badan ataupun pakaian, serta tutup auratnya. Dan selanjutnya adalah memiliki akhlak yang baik, tidak tercela di mata masyarakat, dan tidak melakukan perbuatan dosa ya. Jadi kembali lagi ya, memang yang berhak menilai orang itu baik, yang berhak mengapresiasi manusia itu ya atau warga sendiri atau di lingkungan itu sendiri. Maka yang berhak untuk mengangkat khotib itu ya memang dari lingkungan itu, memang dia layak atau enggak layak dari khotib itu. Jangan sampai ada orang memproklamasikan diri atau menawarkan diri saya menjadi khotib, itu enggak boleh, itu sebenarnya enggak etis ya. Tapi kalau dia memang benar-benar alim, benar-benar dia itu pengen terbukti dari perilaku, dari perbuatannya, dari amalnya, dari sikapnya di masyarakat memang baik, ya enggak masalah. Terus khatib menghadap jamaah ya, menggunakan bahasa yang mudah dipahami. Ini sebagai sunnah khutbah Jum'ah ya. Sebagai khatib harus paham juga tentang di samping rukun, tapi juga harus paham sunnah khutbah Jum'ah. Menghadap ke jamaah, tidak mungkin seorang khatib membelakangi atau mengungkuri jamaah, enggak mungkin. Menggunakan bahasa yang mudah dipahami, memberi salam pada permulaan khutbah Jumat, dilakukan tempat yang lebih tinggi atau di atas mimbar, disampaikan dengan kalimat yang jelas, sistematik, dan temanya sesuai dengan kondisi yang terjadi. Materi khutbah adalah pendek, jangan terlalu panjang, sebaiknya sholat saja yang panjang ya. Jadi memang ini harus dipahami ya. Jadi yang panjang itu sholatnya, bukan khutbahnya. Sampai ada khutbah sampai 1 jam itu memang dia tidak mengamalkan sunnah dari khutbah Jumat itu sendiri ya. Dan ada timbul pertanyaan, Pak, apakah khutbah itu harus disyaratkan dengan menggunakan bahasa Arab? Dalam hal ini dalam Kifatul Akhir dikatakan, menurut qaul yang sahih adalah disyaratkan harus dengan menggunakan bahasa Arab, sebab adanya penulikan ulama-ulama khalaf dari ulama-ulama salaf bahwasanya khutbah itu harus dengan menggunakan bahasa Arab. Ada yang mengatakan tidak wajib menggunakan bahasa Arab karena memperhatikan tercapainya maksud khutbah. Jadi menurut qaul yang sahih, seandainya di kalangan hadirin tidak ada yang dapat berkhutbah dengan bahasa Arab, boleh berkhutbah dengan selain Arab, dengan selain bahasa Arab, dan wajib atas masing-masing untuk belajar bahasa Arab, seperti halnya orang yang tidak dapat bertakbir dengan bahasa Arab. Tapi jika tidak telah terlalu waktu lama mungkin dapat belajar dan tidak ada yang belajar khutbah dengan bahasa Arab, maka mereka itu semuanya berdosa dan tidak wajib sholat Jumat. Akan tapi hendaklah melaksanakan sholat zuhur. Tetapi dalam hal ini adalah Al-Asnawi berkata bahwa perkataan Imam Nawawi tersebut adalah keliru. Al-Qadhi Hasan mengatakan bahwa jika ada orang yang hadir dan tidak paham bahasa Arab, maka apa faedah khutbah itu? Al-Asnawi menjawab bahwa faedah khutbah itu adalah
mengetahui nasihat-nasihat khotib secara keseluruhannya. Nah, jadi perkataan pengarang dan harus dilaksanakan sholat Jumat itu 2 rakaat dengan berjamaah, yaitu berdasarkan perkataan Umar Umar radhiyallahu anhu ya, minta maaf. Al Jum'atu rakaatan tamam min ghairi qasin an lisan Muhammad. Jumat itu adalah 2 rakaat dan suatu kesempurnaan tanpa qasar pada lisan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Memang dalam hal ini adalah kita ambil yang memang berselisih pendapat, ada yang harus menggunakan bahasa Arab, ada yang tidak wajib menggunakan bahasa Arab. Tetapi kalau kita melihat konteks ya, di perkotaan, di lingkungan kita yang memang orang-orang belum paham tentang bahasa Arab ya, memang harus artinya bahwa pilihan terbaik adalah dengan menggunakan bahasa yang mudah dipahami, tapi dengan rukunnya tadi harus menggunakan bahasa Arab, tapi penyampaiannya materi itu kontennya adalah ya, si audien atau para musolli atau yang sholat Jumat itu juga paham apa yang dikandung dari khotib itu ya. Terus niat sholat Jumat ya, niatnya seperti biasa. Adapun pelaksanaan sholat Jumat sama seperti sholat lainnya, dimulai dengan baca niat sholat Jumat seperti di bawah ini. Usolli fardhu Jumati rakaataini mustaqbil qiblati ada amam lillahi ta'ala. Kalau dia menjadi imam berarti diganti menjadi ada imam lillahi ta'ala. Sekarang adab sholat Jumat. Nah ini, jadi perlu dipahami, banyak kita yang melalaikan, kita sudah tahu tapi kita lupa atau kita tidak begitu menghiraukan, padahal ini adalah penting supaya kita mendapatkan keberkahan dalam sholat Jumat. Sebelum berangkat ke masjid, hendaklah terlebih dahulu mandi Jumat, memotong kuku dan kumis, berpakaian bersih dan putih, dan memakai wangi-wangian. Tapi kalau kita melihat konteks sekarang ini kan biasanya orang yang sudah kerja atau anak-anak yang sekolah, yang dia sholat Jumatnya di sekolahan, atau orang yang bekerja di kantor atau bekerja di jauh dari rumahnya dia, itu biasanya dia sholat Jumatnya di tempat kerjanya. Lah bagaimana dia kesempatan untuk mandi? Dalam hal ini adalah memang mandi itu tidak harus pada waktu kita mau sholat Jumat seketika itu. Artinya apa? Artinya kalau kita berangkat dari kerja jam 7, kita boleh langsung jam sebelum berangkat kerja itu kita mandi, diniati untuk nanti mandi persiapan melaksanakan sholat Jumat, diniati seperti itu. Sampai malam pun juga boleh ini. Jadi ada kaul yang memperbolehkan seperti itu. Terus hendaknya berangkat ke masjid lebih awal, dihindari datang sebelum imam sesudah menyampaikan khutbahnya. Ini ya, alangkah baiknya itu memang kita disunahkan untuk lebih datang ke masjid, datang di masjid langsung kita sholat tahiyatul masjid, supaya kita mendapatkan fadilah besar daripada kita datang di awal ya. Maka kalau kita dengar dari seorang orang kiai yang memberikan semangat motivasi kita ketika kita belajar di pesantren atau pondok itu, orang yang datang pertama dia mendapatkan sapi ya, orang datang kedua mendapatkan kambing, dan ketiga ayam, sampai terakhir baru datang mendapatkan telur ya. Ya nggak tahu ini hadisnya sahih atau enggak, tapi ini menjadi motivasi kita untuk datang lebih awal di masjid melaksanakan sholat Jumat. Terus mengisi saf yang kosong, kemudian mengerjakan sholat sebanyak 2 rakaat, memperbanyak zikir, berdoa, membaca sholawat Nabi atau membaca Al-Quran sebelum naik mimbar, mendengarkan khutbah, tidak boleh berbicara, menegur jamaah, dan mengantuk atau tidur sehingga tidak mengetahui isi khutbah. Sabda Rasulullah SAW ya. Jadi ada perintah angsitu idza qulta li sahibil jumati angsib wal imam itu berkata lagot angsitu wasma'u ya. Kita ada perintah untuk memperhatikan dan mendengarkan apa yang disampaikan si khotib dalam penyampaian khutbahnya itu, kita mendengarkan dan memperhatikan ya. Nah, terus jamaah tenang mendengarkan khutbah dan duduk menghadap ke arah kiblat. Dari Muti Ibnu Hakam bahwa Nabi SAW jamaah berdoa dan membaca istighfar saat khatib duduk di antara dua khutbah. Waktu di antara khutbah adalah waktu ijabah ya. Jadi ketika azan kedua, ketika azan setelah khatib menyampaikan khutbahnya itu kan langsung ada duduk di antara
khotib duduk di antara keduanya itu lah, waktu yang itu kita gunakan untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Karena waktu itu adalah waktu yang sangat ijabah, waktu yang disembadani oleh Allah Subhanahu wa taala, waktu yang dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Terus tata cara pelaksanaan sholat Jumat kita sudah tahu semua lah ya. Yang pertama, ketika khatib naik mimbar setelah azan, kedua bagi azan, khatib menyampaikan 2 kali khutbah yang diselingi dengan duduk di antara 2 khutbah ini ya. Terus pada saat khutbah dibacakan jamaah memperhatikan dengan khusyuk, tidak bercakap-cakap atau tidak ngomong meskipun suara khutbah tidak terdengar. Setelah selesai khutbah, muadzin mengundangkan iqamah sebagai tanda dilaksanakan sholat Jumat. Terus imam memimpin sholat Jumat dengan mengingatkan shaf yang rapat. Setelah shaf, imam memimpin bacaan zikir. Setelah itu sebelum meninggalkan sholat ba'diyah sholat Jumat. Jadi ini adalah tata cara pelaksanaan sholat Jumatnya. Nah, terus ada pertanyaan, bagaimana ketika kita datang, mungkin kita terlambat, ada pekerjaan atau ada urusan, terus kita pas pada waktu datang di masjid itu sudah khotib, sudah mulai berkhutbah. Yang baik adalah kita itu duduk atau kita sholat tahiyatul masjid ya. Nah, dalam hal ini adalah ada hadis yang menjelaskan wa man dakhala wal imamu yaktubu shalla rakataini khafifataini summa yajlisu. Barang siapa yang masuk masjid dan imam sedang khutbah, boleh sholat tahiyat 2 rakaat yang ringan, tidak berlama-lama, terus lalu duduk ya. Jadi artinya adalah ketika khatib sudah berkhutbah, kita diperbolehkan untuk sholat 2 rakaat atau sholat tahiyatul masjid, dan sholatnya adalah ringan, tidak terlalu lama-lama. Setelah itu baru duduk, kita mendengarkan isi dari khotib ya. Oke, sekarang kita masuk bagaimanakah contoh kerangka khutbah Jumat ya. Seperti ini. Khotib pertama, khotib berdiri di mimbar sambil mengucapkan salam, terus duduk ketika dikumandangkan adzan. Selesai azan, khotib berdiri dan baca rangkaian khutbah ini. Jadi di sini ada rangkaiannya, rukunnya. Pertama adalah membaca hamdalah. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Terus asyhadu an la ilaha illallah syarika lahu wa asyhadu Muhammadan abduhu rasulullah. Terus ada kata shalawat, Allahumma shalli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wasallam wa tabi'in bi ihsanin ila yaumil din. Qala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqwa haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqwa wa qulu qawlan sadida lakum a'malukum waghfir lakum dzunubakum wa min tawaffa rasul faqad faza fawzan 'azima amma ba'd. Jadi ini ada kata hamdalah, ada sholawat, terus ada bacaan ayat Al-Qur'an, terus ada imbauan bertakwa ya, ittaqu wa haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Nah, setelah itu terus memberikan wasiat dan disesuaikan dengan situasi dan kondisi dalam memberi wasiat ini dalam baca Al-Quran dan hadis sebagai dasar wasiat dalam menyampaikan khutbah. Jadi wasiat ini disampaikan ya, setelah rukun tadi sudah disampaikan, baru wasiatnya. Wasiatnya pun disesuaikan dengan kondisi yang ada. Seperti halnya ketika bulan Muharram ya berhubungan dengan bulan Muharram, ketika puasa Ramadan ya berhubungan dengan puasa Ramadan, sehingga kontekstual ya. Jadi bisa memberikan materi yang berhubungan dengan kondisi atau situasi yang berlaku pada waktu itu, sehingga kita mendapatkan ilmu yang berkenaan dengan kondisi dan waktu itu. Terus ditutup dengan khutbah pertama, barakallahu walakum fil Qur'ani wa nafa'ani bima ayatil hakim, aqulu qouli hadza astaghfirullahi wa lakum fil muslimin wal muslimat musrifin innahu wal ghafurur rahim. Terus ditambah ini juga boleh ya. Oke. Setelah itu khutbah kedua. Nah, setelah khutbah pertama, khatib duduk sebentar lalu berdiri untuk khutbah kedua. Nah, ini ketika duduk ini kita disunahkan bagi yang makmum atau bagi kita sendiri pun juga boleh kita meminta doa karena khutbah pertama khatib duduk ini waktunya sangat istijabah, sangat terkabul, sehingga kita dianjurkan untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Terus boleh menyampaikan kesimpulan khutbah pertama setelah membaca hamdalah, 2 kalimat syahadat dan sholawat atas Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi setelah baca hamdalah, kalimat syahadat, sholawat, terus boleh menyimpulkan dari khutbah tadi. Nah, setelah itu dia akan membaca mendoakan
orang muslim, au maghfir lil mu'minal muslimat wal mu'minat al-ahya'i minhum amwat. Nah, ini adalah doa untuk orang Islam. Terus apa sih yang kita dapatkan dari nilai pendidikan sholat Jumat? Tentunya banyak sekali ya. Sholat Jumat mengajarkan disiplin waktu ya, karena sesuai dengan surat Al-Jumu'ah itu, ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-sholati min yaumil jumu'ah fas'au ila dzikrillah wa darul bai'. Ketika ada panggilan untuk melaksanakan sholat Jumat, maka segeralah untuk menuju ke masjid dan tinggalkanlah jual beli. Artinya bahwa disiplin waktu sangat membekas atau sangat mengajarkan kita ketika melaksanakan sholat Jumat. Kalau kita melihat di tanah suci itu, ketika sholat bukan hanya sholat Jumat ya, sholat duhur, sholat fardu itu langsung semua aktivitas berhenti, semuanya langsung menuju ke masjid untuk melaksanakan sholat berjamaah. Dan tentunya adalah nilai pendidikan sholat Jumat yang selanjutnya adalah memilih untuk mengingat Allah dan tidak hubud dunia. Jadi memang kembali lagi ya, ketika orang yang sudah melaksanakan sholat, khususnya sholat Jumat itu, bahwa inilah ada keseimbangan antara dunia dan akhirat. Kita boleh ngurusi dunia, tapi kita juga harus memperhatikan urusan akhirat. Bahwa ketika mati, dunia tidak kita bawa, harta kita tidak bawa, tetapi amal ibadah kita yang kita bawa. Tentunya amal ibadah sholat itulah yang menjadikan tonggak kita untuk bersemangat menjalani atau mengarungi hidup ini. Nilai kebersamaan jelas ya, karena sholat Jumat dilaksanakan secara berjamaah, di situ pasti ada kebersamaan. Apa sekarang ini lagi tren kebersamaan, yaitu setiap Jumat itu masjid menyediakan makanan, menyediakan minuman untuk para jamaah, untuk para yang datang di sholat Jumat itu. Ini ada nilai plusnya itu ya. Nilai menghargai orang lain jelas ya, dengan kita sholat Jumat tentunya ada nilai gotong royong, ada nilai tolong menolong, karena mungkin pada waktu sholat Jumat mungkin kita ada komunikasi dengan jamaah, ada menambah jaringan jelas ya, menghormati orang lain. Saya yakin karena orang yang sholat di masjid itu pasti orang-orang baik ya, hatinya terbuka, hatinya ramah ketika berada di masjid, karena ini ada komunikasi, ada interaksi yang sangat baik ya, karena sama umat Islam memang seperti bangunan yang saling menguatkan. Membiasakan hidup bersih dan rapi jelas ya, karena sebelum mengawali sholat Jumat pun kita harus toharoh dengan kita berwudu, di mana wudu itu sangat membersihkan jiwa kita, jiwa raga kita ya, karena memang ada tuntunan kita harus mengusap semua anggota badan tubuh kita, sampai sunnah kita disunahkan untuk membersihkan di hidung kita, lubang hidung itu sebagai sarang, sebagai kita aktivitas. Dengan kita mencium debu, mencium kotor-kotoran itu, maka dengan kita membersihkan lubang itu menjadikan kita lebih bersih lagi. Sekarang permasalahan sholat Jumat, apakah itu? Nah, wanita yang sholat di rumah, wanita itu kan tidak diwajibkan sholat Jumat, namun dibolehkan mengikuti sholat Jumat di masjid. Jika wanita sholat sendiri di rumahnya, maka ia sholat zuhur, sebagaimana laki-laki yang tidak bisa mengikuti sholat Jumat. Jadi ketika perempuan itu kok ikut sholat Jumat, berarti dia tidak harus melaksanakan sholat duhur. Tetapi kalau dia tidak melaksanakan sholat Jumat, tidak perlu dia sholat 2 rakaat seperti sholat Jumat, tetapi dia tetap melaksanakan sholat zuhur dengan jumlahnya 4 rakaat ya. Sekarang makmum masbuk dari sholat Jumat. Makmum masbuk itu makmum yang tertinggal dari sholat Jumat yang masih mendapatkan rakaat imam. Nah, maka ia menggenapi rakaat yang kurang. Jadi kalau batasannya masbuk itu kan ketika menangi atau dia bertemu ketika posisi imam sedang rukuk ya. Jadi kalau orang rukuk kok ada imam rukuk, berarti dia sudah mendapatkan rakaatnya imam. Nah, maka dalam hal ini adalah kok ketika dia mendapatkan rakaat imam, dia kok baru 1, berarti dia nambahi 1. Tapi kok dia posisinya tidak mendapat rakaat imam, maka sholat 4 rakaat, yaitu sholat zuhur, karena ia telah kehilangan jamaah yang merupakan syarat sah sholat Jumat. Jadi kalau dia kok sudah 2 rakaat, ternyata di 2 rakaatnya dia itu posisinya enggak menangi rakaatnya imam,
umpama rakaat imam sudah sujud, nah maka dia kan sudah enggak menangi rakaat imam. Nah, maka dalam hal ini adalah dia harus mengganti atau menambah seperti sholat zuhur atau dia sholat 4 rakaat ya. Sekarang kita akan belajar tentang sholat Jumat di musim pandemi ya. Kita tahu bahwa sekarang ini lagi musim pandemi, musim COVID-19 virus corona ya. Maka dengan mengacu Majelis Ulama Indonesia telah mengeluarkan fatwa, yakni fatwa nomor 14 tahun 2020 dan 31 tahun 2020. Apa sih fatwanya itu? Di antara fatwanya pertama adalah nomor 14. Dalam kondisi penyebaran COVID-19 tidak terkendali di suatu kawasan yang mengancam jiwa umat Islam, tidak boleh menyelenggarakan sholat Jumat di kawasan tersebut, diganti dengan sholat zuhur di rumah masing-masing ya. Nah, ini pernah terjadi ini ketika awal-awal COVID-19 di Indonesia begitu sangat marak, sangat masif ya, sangat penyebarannya begitu cepat, maka MUI pernah mengeluarkan sebuah himbauan atau fatwa ini bahwa wilayah itu tidak boleh melaksanakan sholat Jumat, tetapi diganti dengan sholat zuhur masing-masing. Nah, fatwa MUI nomor 20, fatwa MUI tidak berlaku terhadap seluruh umat Islam Indonesia. Artinya adalah kawasan itu memang sudah dicap atau sudah diklaim ya. Diklaim itu yang ngecap adalah petugas atau dinas kesehatan atau gugus COVID ya, yang berhak menyatakan bahwa wilayah itu adalah wilayah hijau, wilayah merah, wilayah hitam adalah petugasnya itu. Nah, maka dalam hal ini adalah kewajiban untuk tidak menjalankan sholat Jumat itu bukan hanya di generalisasi semua wilayah, tapi wilayah itu kalau sudah zona hijau, tidak ada penyebaran virusnya, maka dia tetap melaksanakan sholat Jumat. Nah, dalam hal ia berada di suatu kawasan yang potensi penularannya rendah, berdasarkan ketetapan pihak berwenang, maka ia tetap wajib menjalankan kewajiban ibadah sebagaimana biasa dan wajib menjaga diri agar tidak terpapar virus corona. Nah, terus ada ketika musim pandemi sudah mulai ada perubahan ya, maka ketika sudah ada rambu-rambu wilayah itu sudah hijau atau sudah kategori sudah mulai menurun, maka fatwa MUI nomor 31 tahun 2020 terkait penyelenggaraan sholat Jumat. Nah, ini penerapan physical distancing secara sholat Jumat dengan cara merenggangkan shaf hukumnya boleh dan syaratnya sah dan tidak kehilangan keutamaan berjamaah karena kondisi tersebut sebagai hajat syariah. Jadi kemarin ada himbauan untuk menjaga jarak atau physical distancing, yaitu dengan kita tidak berdempetan, dengan jaga jarak 1 meter ya, supaya mengurangi risiko yaitu terkena virus corona ini. Maka dalam hal ini MUI mengatakan bahwa sholatnya sah dan hukumnya boleh, dan juga tidak kehilangan keutamaan berjamaah karena kondisi tersebut sebagai hajat syariah. Nah, terus terkait penggunaan masker saat salat berjamaah di masjid demi mencegah penularan wabah COVID-19, menurut MUI pada dasarnya dalam situasi normal menutup mulut saat salat hukumnya makruh, namun dalam situasi pandemi COVID-19 memakai masker hukumnya boleh dan syaratnya sah ya. Ini jadi menjadikan kita lebih yakin lagi, menjadikan kita lebih optimis lagi tentang kita menggunakan masker ketika sholat jamaah, sholat Jumat ya. Jika jamaah sholat Jumat tidak dapat tertampung karena adanya penerapan physical distancing, maka boleh menyelenggarakan sholat Jumat terbilang ta'atul Jumu'ah dengan menjalankan sholat Jumat di tempat lainnya seperti mushola, aula gedung pertemuan, gedung olahraga, dan stadion. Nah, dalam hal masjid dan tempat lain masih tidak menampung jamaah sholat Jumat atau tidak ada tempat lain untuk pelaksanaan sholat Jumat, maka sidang komisi fatwa MUI berbeda pendapat tentang jamaah yang belum dapat melaksanakan sholat Jumat sebagai berikut. Pendapat pertama, jamaah boleh menyelenggarakan sholat Jumat di masjid atau tempat lain yang telah melaksanakan Jumat dengan model shift ya. Tapi ini lebih banyak kontroversi ya. Tapi pendapat kedua, jamaah melaksanakan sholat zuhur baik secara sendiri maupun berjamaah
dan pelaksanaan sholat Jumat dengan model shift hukumnya tidak sah. Nah, terkait perbedaan pendapat tersebut, dalam pelaksanaannya jamaah dapat memilih salah satu di antara dua pendapat dengan mempertimbangkan keadaan dan kemaslahatan wilayah masing-masing. Jadi itulah berkenaan dengan fatwa MUI yang membahas tentang ibadah di musim pandemi. Dengan fatwa MUI ini menjadikan kita lebih yakin dan optimis bahwa apa yang kita lakukan sesuai dengan perintah itu, kita nggak usah ragu-ragu, karena saya yakin bahwa MUI memutuskan itu pun juga dengan beberapa pertimbangan, dengan beberapa sumber yang ada, Al-Quran, hadis, ijma maupun qiyas sudah diterapkannya. Oke, untuk biar ada komunikasi, biar ada respon, tolong pertanyaan ini tolong dijawab ya. Terus nanti dikumpulkan di gurunya masing-masing yang melihat YouTube ini ya, bisa menjadikan referensi kita untuk bisa belajar lagi, karena tadi sudah saya sampaikan, sekarang gantian anak-anak atau peserta didik menjawab masalah-masalah ini. Mengapa umat Islam melaksanakan salat Jumat? Bagaimana jika ditinggalkan? Bagaimana hukumnya mengantuk ketika khutbah berlangsung? Bagaimana jika ada orang perempuan mengikuti salat Jumat? Tadi di depan sudah saya sampaikan. Sebagai pelajar, mengapa perlu berlatih menyamakan khutbah Jumat? Adzan Jumat bermacam-macam, ada 1 kali, 2 kali, bahkan 3 kali azan awal, waktu masuk dan ketika mengkhutbah. Bagaimana menyikapinya? Bandingkan pula dengan perkembangan pada zaman Nabi dan para sahabat. Nah, ini menjadi tugas anakku semua, peserta didik semua untuk menjawab pertanyaan ini ya. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya. Untuk memberi semangat kepada kami, tolong jangan lupa di like, subscribe dan share ya, dan bunyikan tanda lonceng ya. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.